Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh, Bapak Ibu yang kami tuakan, yang insya Allah juga kami muliakan, yang juga insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu hadirin serta para peserta Zoom meeting dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah, yang insya Allah kita laksanakan masih dalam keadaan situasi kondisi lainnya. Inilah yang sudah mudah-mudahan sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya ya jadi dalam kondisi situasi seperti ini tetap menjaga protokol kesehatan kita, mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Jadi terlepas dari di tempat-tempat lain ya, karena banyak teman-teman kita ini kadang-kadang banyak yang baper ya, kok di sana kok nggak masalah, nggak ada apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Juga tidak usah membandingkan dengan dengan situasi kondisi di tempat lain ya, seperti Rusia dan Ukraina. Sejenak kita lupakan ya permasalahan di luar. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri dalam memahami esensi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan eksistensi manusia. Apa maksudnya? Karena memang Isra Mi'raj ini sedikit banyak atau secara tersurat maupun tersirat di sana ada satu korelasi yang tidak bisa kita pisahkan dengan miniatur kehidupan manusia apabila manusia ingin mendapatkan kehidupan yang sempurna. Sebagaimana yang memang dari awal Allah titahkan manusia, Allah menghendaki kita sebagai makhluk yang paling mulia. Seperti yang sering kita baca di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian di surah Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Kami muliakan Bani Adam, kami muliakan manusia, kami muliakan seluruh insan ini ya. Dan ini ternyata tergambar, tercermin dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak sekedar kita mengkaji secara sejarahnya atau perjalanan itu. Saya kira insya Allah putra putri kita, anak-anak cucu kita, bahkan cucunya Abah Pri insya Allah sudah hafal itu. Kalau Isra Mi'raj itu ya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat. Nah itu. Nah ini nanti dari tema sentralnya meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat itu, karena memang Isra Mi'raj ini adalah satu perwujudan eksistensi manusia yang notabene adalah tidak bisa terpisahkan ya dari kehidupan kita, perjalanan umat manusia. Ya, perjalanan panjang kita mulai dari alamul hamli, alam azali ya, menuju alamul dunya, alamul barzah, alamul akhirah,
dan seterusnya yang sudah kita kaji beberapa ayat sebelumnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam kajian ini nanti kita akan membahas tiga aspek lah ya, atau 3 poin karena begitu ya. 3 poin. Poin pertama tentang keutamaan Rajab, yang perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa memang Rajab ini bagaimanapun juga adalah min ashhuril haram, di antara bulan-bulan yang termasuk bulan haram. Ya, bulan haram itu seperti yang sudah kita sampaikan, maknanya ada 2 dimensi. Dimensi pertama adalah bulan al-ihtaram ya, bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Asyhurul Muhtaram, bulan yang dimuliakan Allah. Karena bulan yang dimuliakan Allah, maka kita dianjurkan untuk memuliakannya ya, walaupun kita tidak harus memformulasikan ya, harus puasa Rajab dan sebagainya, karena memang hadis-hadisnya kebanyakan dhaif, meskipun secara khilafiyah ada beberapa ulama yang membolehkan memakai hadis-hadis dhaif itu untuk afdhalul amal, keutamaan amal. Namun dalam puasa Rajab itu maka kemudian kita ganti dengan puasa-puasa sunnah yang lain yang sekaligus untuk menghormat bulan yang dihormati, dimuliakan Allah. Itu saya kira lebih amannya, sehingga bisa kita siasati dengan cara yang biasanya kita jarang menunaikan ibadah puasa sunnah, maka usahakan di Rajab ini kita perbanyak puasa sunnah. Senin Kemis misalnya, atau puasa hari putih yang selama ini kadang-kadang tidak sempat terpikirkan dalam benak kita, dalam kehidupan kita, ya, maka kemudian kita biasakan. Ya, kemudian yang biasa kita bermalas-malasan tahajud, qiyamul lail, ya, berzikir, ya, bermunajat, nah itu barangkali seperti itu. Dimensi yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu haram dalam arti larangan, ya, larangan. Jadi wajtinabun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka di ayat 36 surat Taubah itu kan, wala fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi diri kita maupun menzalimi apalagi terhadap orang lain. Maka di bulan-bulan haram itu dalam syariat Islam dilarang melakukan peperangan. Harusnya Rusia itu harus, seandainya negara Islam atau melakukan syariat Islam, harusnya tidak menginvasi ya Ukraina di bulan-bulan Rajab itu, harusnya ya di luar bulan itu. Ya, apalagi sekarang Ceknya bergabung misalnya ya, yang notabene katanya negara yang mayoritas Muslim ya, pemimpinnya juga Muslim, tapi ternyata wallahu a'lam itu sudah urusan yang lain ya. Walaupun kita kadang juga iri ketika Israel menggempur Palestina, bahkan sampai sekarang, bahkan Rajab kemarin 27 Rajab Isra Mi'raj, Israel juga tidak kalah sengitnya menyakiti penduduk Palestina, tapi ternyata dunia diam-diam aja. Jadi ketika Ukraina sekarang sedang di ini, ya maka tapi ya itulah ya ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu sudah unsur-unsur yang lain, mungkin yang berpolitik atau apa, saya kurang tahu persis ya jamaah sekalian. Yang kita tahu adalah monggo kita bersama-sama bermuhasabah diri, sudah sejauh mana kekuatan Islam kita, sudah sekualitas apa sholat kita, bahkan sudah sekuantitas apalah minimal ya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan haram, bulan Rajab. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua jamaah sekalian, yaitu tentang historis daripada peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi dalam bahasa tafsirnya disebut dengan asbabun nuzul, dalam bahasanya panjenengan tinjauan secara historis. Jadi dalam bahasa makalah para ulama itu likulli syai'in sababun, segala sesuatu pasti ada sebabnya, hukum kausalitasnya. Jadi termasuk Isra Mi'raj ini bagaimanapun juga ada sebabnya. Jadi tidak ujuk-ujuk Allah memanggil Rasulullah ke langit ke-7 dan seterusnya, itu tidak begitu. Jadi ada rentetan peristiwa yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain adalah pada saat tahun ke-11 beliau diutus menjadi nabi, ya, yang disebut dengan nubuwah. Pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
terjadi yang namanya Amul Huzni. Amul Huzni, tahun duka cita. Dinamakan tahun duka cita karena di tahun itu Rasulullah paling bersedih. Bukan berarti Rasulullah tidak pernah bersedih. Rasulullah sering ya, bahkan diriwayatkan tidurnya pun sederhana, makannya kadang-kadang berapa hari tidak makan, ya, dan seterusnya itu Rasul. Tapi tahun itu yang paling dianggap sebagai satu duka cita yang sangat mendalam, ya, karena menyangkut dakwah beliau. Jadi kalau menyangkut pribadi, menyangkut personal beliau, insya Allah tidak jadi masalah bagi beliau. Tapi kalau sudah menyangkut dakwah Islamiyah, ya, menegakkan syariat Islam dalam rangka dakwah, menegakkan kalimat-kalimat Allah, li'ilai kalimatillah. Nah, di situ kemudian merasa berduka ketika dua orang sosok yang selama ini membackup dakwah ini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Khadijah dan Abu Thalib ini. Dan ini di dalam riwayat disebutkan setelah beliau berdua ini meninggal dunia, maka kemudian semakin gencar, ya, semakin gencar serangan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, semakin pedih sakitnya para sahabat dengan penindasan, intimidasi dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dan itulah yang disedihkan Rasulullah. Ya, itu yang mendapat julukan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun itu benar-benar terasa berat ya, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu ya, terutama ya, ini gambaran kepada kita bahwa sekelas Rasulullah yang notabene adalah makhluk yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, Al-Mustafa, ya, dipanggil Al-Mustafa karena dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nabi yang memiliki 200 lebih, ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 300-400 nama, itu Rasulullah. Jadi tidak ada seorang nabi pun ya yang diutus Allah di antara para rasulnya ini, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Khairul Anbiya wal Mursalin, ya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Khairul Bariyah, ya, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun pernah mengalami perasaan bersedih. Berarti ketika kula jenengan kemudian mendapat ujian problematika hidup dan kehidupan, ya tentu sangat-sangat wajar. Ya, sangat-sangat wajar. Bahkan kalau kita bandingkan dengan para nabi, para rasul, ya, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat-sangat jauh. Sehingga konteksnya dengan perjuangan kita di dalam kajian-kajian kita, dalam ngaji kita, ya tentu tadi sampai Ababri menyampaikan terlalu engine gitu ya. Jadi masya Allah ini ya begitulah. Jadi dan mudah-mudahan dengan kepagian panjenengan di hari Jumat yang barokah ini kita masuk di dalam kategori doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umat kami ya di pagi harinya. Jadi bukur itu adalah pagi apa ya, cara bahasanya yang Jawa Tengah ini isu utuk-utuk. Ya, isu utuk-utuk durung apa itu jalannya galeng seperti itu. Nah, itu menggambarkan betapa kita sudah pagi-pagi bertemu dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ya, apalagi dengan kajian-kajian semata-mata melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah aktivitas kita, barokah dunia serta sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka disinilah jamaah sekalian yang patut kita teladani dari Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah setelah terjadi Amul Huzni ini, beliau kemudian bermunajat ke hadirat Allah. Beliau rawuh ke Ka'bah, ya. Jadi dari rumah beliau kemudian datang ke Masjidil Haram, ya. Ada satu tempat namanya Hijr Ismail, ya, dan sampai sekarang termasuk Hijr Ismail ini tempat yang sangat-sangat mustajabah. Mudah-mudahan panjenengan insya Allah yang sudah pernah ke sana atau yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ke sana lagi, ya. Jangan lewatkan untuk beribadah di Hijr Ismail selagi masih diperbolehkan, ya. Nah, terutama di bawah talang emas ya istilahnya, ya. Banyak-banyak bermohon bermunajat kehadirat Allah di sana.
Itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika hidup ini dilanda dengan masalah, ya kan, dengan musibah, apalagi dengan wabah ini sekarang kan macam-macam ya orang menjulukinya Bapak Ibu nih. Jadi setelah corona ini mulai menipis, ternyata memanggil omnya katanya, namanya Omikron ya. Karena sudah memanggil omnya, lah kita harus siap-siap memanggil bos, ya kan, yang namanya booster apa itu, vaksin ketiga. Subhanallah. Jadi semuanya ini sebetulnya betul-betul di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila inna fi dzalika laayatin liqaumin yuqinun liqaumin yaqilun afala tatafakkarun afala tubsirun. Itu semuanya menggambarkan kepada kita bahwa al-kaun, ya, universe yang ada, realita yang ada, semuanya mengandung ibrah di dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun musibah yang melanda kita, pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan ternyata bikudratillah, ya, cara bahasanya Jawa kan delalah gitu ya. Karena di dalam Islam itu tidak ada istilah delalah, jadi ya bikudratillah semuanya serba pas, ya Bapak Ibu ya. Jadi serba pas. Ya termasuk ketika kenapa Allah menamakan bulan Rajab. Rajab itu ternyata dari 3 huruf. Ra itu rahmatullah, Sim itu judullah, Ba itu barakatullah. Kalau rahmatullah berarti bulan yang insya Allah banyak rahmat Allah yang harus kita raih. Judullah adalah keanugerahan Allah, kelumanan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan kemudian ada namanya barakatullah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, berarti satu uswah dari Rasulullah yang harus kita lakukan di sini ketika melanda dalam kehidupan kita permasalahan yang kita hadapi, maka kita lari kepada Allah. Dalam firman-Nya ditegaskan wa ufawwidu amri ilallah di dalam surah Yusuf, ya, aku menyerahkan semuanya urusan ini kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, maka bertawakallah kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan memberikan solusi yang terbaik, ya. Jangan curhat kepada yang lain, ya, apalagi kepada media sosial. Bisa-bisa hilang medianya, tinggal sialnya, ya. Jadi kadang-kadang kita menulis status, ya kan, masalahnya begini, masalahnya begitu. Bagi orang yang ngepro dengan kita, yang suka dengan kita, ya paling hanya mendoakan. Atau orang yang biasa-biasa aja dengan kita, yang ngerasani, ngapain orang ini pakai status seperti ini. Apalagi orang yang benci sama kita. Ya, dalam bahasa Jepangnya itu malah nyoporno. Seperti itu dia mas. Maka di sini beliau bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, datang di Masjidil Haram, bersimbuh, berkhalwat, beribadah taqarrub kepada Allah, tepatnya di Hijr Ismail. Nah, di saat itulah jamaah sekalian yang kemudian kita ketahui adanya kemudian datanglah perintah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika beliau sedang berkhalwat itulah langsung datang solusi yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datanglah surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu huwas samiul basir. Ini lengkap satu ayatnya seperti itu. Mohon maaf ini hanya saya potong sedikit ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Jadi supaya kelihatan besar Ka'bahnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Membayangkan kita beribadah, bermunajat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebelah sana itu ada Hijr Ismail, ya. Sebelah kanan ini yang kita lihat ini yang ada hijau-hijaunya lampu-lampu berdiri itu Hijr Ismail. Kira-kira Rasulullah berada di situ. Disitulah kemudian Allah turunkan ayat ini. Dan ahli tafsir sepakat bahwa setiap ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih, ya, subhanalladzi, ini tidak main-main. Ini berarti isi kandungannya sangat dahsyat. Ini mukjizat yang sangat berat, yang sangat luar biasa dan tidak bisa dijangkau oleh
akal dan ilmu manapun dari apa yang dimiliki oleh siapapun manusia di dunia. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah, zat yang asra. Asra itu memperjalankan, ya, memperjalankan. Jadi pada bi'abdihi dengan hambanya Allah. Berarti Rasulullah ini ya biruhihi wa jasadihi. Dalam beberapa tafsir disebutkan bi'abdihi ini biruhihi wa jasadihi. Ini untuk menepis tujuan kaum kafir bahwa Rasulullah ini jangan-jangan bermimpi. Ya, jangan-jangan bermimpi. Padahal tidak ini. Kata-kata abdun berarti sosok seseorang yang ada fisiknya, ya, ada ruhnya, dan dalam keadaan sadar. Kenapa kok bisa seperti itu, secepat itu? Ya karena memang Allah memperjalankan. Allah memperjalankan. Barangkali secara akliyah mungkin ya, secara rasional kita bisa mencontohkan anak-anak kita, ya, jam dinding kita itu kalau nuruti 12 jam ya lama sekali. Coba aja kalau kita putar begitu saja, ya kan? Seret gitu. Mungkin berapa detik sudah ke angka 12. Itu seperti itu. Bahkan ada satu anekdot yang menunjukkan kisahnya dialog antara semut dengan kucing misalnya. Ya gitu. Semut itu bilang, "Wah, hebat aku, bengi aku ke Jakarta itu harus balik meneh." Wah, nggak mungkin lah. Iya beneran. Oh, ada apa itu dan sebagainya kan? Ternyata semutnya nempel di pesawat. Seperti itu. Nah, Rasulullah juga demikian. Allah memperjalankan Rasulullah ya, jangankan satu malam, ya kan? Jangankan satu malam. Inilah Rasulullah SAW, salah satu bagian mukjizat yang diberikan kepada beliau. Ya, di sini. Lailan di waktu malam. Kenapa di waktu malam? Karena waktu malam ini waktu yang sangat mustajabah. Jadi sampai ada ayat yang khusus mengajak kita untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ya, di waktu malam ini kita bertahajud. Maka tahajudnya Rasulullah, ya, ini menggambarkan di malam hari kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang diperjalankan oleh Allah, menjadi hambanya yang mendapatkan kesucian Allah, yang menunjukkan kita hamba-hamba Allah yang selalu bertakarub kepada Allah. Maka jangan lewatkan malam hari yang banyak Allah mengijabahi doa-doa kita. Sebagaimana Rasulullah yang malam itu kemudian kedatangan ayat perintah untuk Isra wal Mi'raj. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Berarti ketika ada masalah kita lapor kepada Allah, curhat kepada Allah, Allah langsung memberikan solusi. Ketika Rasulullah yang merasa bersedih di muka bumi, maka berarti dengan Isra Mi'raj ini Allah memperjalankan minal masjidil harami ilal Masjidil Aqsa, ya? Dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, ya, Palestina. Ini adalah perjalanan Rasulullah. Maka dalam satu tafsir disebutkan, ya, kelanjutannya dalam hadis yang sahih, minal Masjidil Aqsa ilal Mustawan wa Sidratil Muntaha wa Hadratir Rabbi Jalla wa Ala. Jadi kemudian Rasulullah ini dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melewati as-sama'us sab'u, ya, melewati 7 lapis langit. Ini seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat selanjutnya diteruskan linuriyahu min ayatina, ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi sekitar Masjidil Haram, sekitar Masjidil Aqsa, sekitar tempat-tempat yang dilewati Rasulullah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperjelas, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya sebagai bekal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkuat saqafah nafsiyahnya, ya, Rasulullah, menambah kekuatan spiritual beliau, mental beliau di dalam menghadapi kaumnya yang saat itu sudah mulai banyak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Bahkan ada nabi yang sampai dibunuh, ada nabi yang sampai diancam untuk disalib dan sebagainya, kemudian diserupakan dengan muridnya dan seterusnya. Itu merupakan tekanan-tekanan kaum kafir, dan Rasulullah SAW ini linuriyahu min ayatina, dibekali kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hasil perjalanan beliau, ya, dari Masjidil Haram sampai berhadapan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jamaah sekalian, rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan Allah secara historis. Nah, sekarang coba kita berusaha untuk melihat dalam konteks pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan Isra Mi'raj ini ternyata beliau tidak sendirian. Ya, berbeda dengan berbeda dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa alaihissalam, ya itu beliau dipanggil Allah ketika di Bukit Tur Sina itu hanya cukup dipanggil ya Musa fakhla'na alaih, ya innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu sekarang berada di muqaddas yang disucikan di Tur Sinai. Silakan lepas sandalmu, lepas sepatumu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun cara menghadapinya ya Allah alam ya. Jadi Allah seperti itu. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil Allah, ternyata di situ ditemani oleh malaikat Jibril, sebelah kirinya Mikail, dan yang sesuai dengan maksud kita ya, yaitu berkendaraan buruk. Jadi buruk itu dari bahasa Arab barkun, ya. Barkun kilat, disebut buruk karena jalannya secepat kilat. Ini riwayat menyebutkan diambilkan binatang dari surga, ya, dan binatang ini ya disebut ini karena jalannya sejauh mata memandang, dan tidak boleh digambarkan. Buruk itu wajahnya cantik seperti Sofia Lajuba, kemudian badannya kuda, ada sayapnya seperti Garuda, itu tidak boleh itu, ya itu bertentangan dengan syariat Islam. Ini nggak boleh kita gambarkan. Bagaimana Allah merupakan buruk ini yang tahu hanya Allah dan Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi kalau dalam keterangan hadisnya hanya disebutkan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, di antara itu. Jadi sedang-sedang. Cuman diriwayatkannya di Qissatul Mi'raj itu Bapak Ibu, buruk itu adalah punya apa yang kaki depan, kaki belakang ya. Itu elastis. Ketika naik itu kaki depan itu bisa memendek, yang belakang memanjang. Begitupun kalau turun sebaliknya, sehingga punggungnya bisa lurus dan tidak mengguncangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah barangkali yang sekarang ditiru pakai versi di mana sikapnya itu benar-benar menyesuaikan dengan kondisi jalanan kita ya, seperti Allah alam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ternyata beliau di dalam teknis pelaksanaan Isra Mi'raj ini tidak sendirian, ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan kendaraan buruk. Ya, ini minimal beliau sampai di perbatasan Masjidil Aqsa, ya. Di situ Rasulullah berhenti sholat bersama, diriwayatkan itu sholat bersama dengan para malaikat, ya. Para malaikat, semua para malaikat yang ada di Baitul Ma'mur, ya, tempat berkumpulnya para malaikat, hilir mudiknya para malaikat itu, mereka jadi satu ke Masjidil Aqsa ini, ya, ke Palestina ini untuk sholat bersama Rasulullah. Yang azan menurut riwayat itu Jibril, yang iqamah Mikail, wallahu alam waktu itu bagaimana azannya, bagaimana iqamahnya, lalu kemudian Rasulullah menjadi imam. Di situ sudah menunjukkan bahwa sinyalemen beliau akan mendapatkan berkah sholat. Nah, terlepas dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata setelah sampai di sini, ini Rasulullah sudah tidak memerlukan buruk lagi, ya. Rasulullah tidak memerlukan buruk lagi. Lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ini melewati langit 1, 2, 3. Ini ada meriwayatkan hanya Jibril saja, ada meriwayatkan Jibril dan Mikail saja. Lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril Mikail pun tidak kuat. Ya Rasulullah, la aqwa ya Rasul, saya tidak kuat ya Rasul. Silakan Anda menghadap sendiri. Ya, saking dahsyatnya Jalla Jalaluh, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah yang mampu kemudian menghadap itu, sehingga hanya Rasulullah saja yang sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ketika itu dia mengucapkan beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah bersujud itu Allah kemudian berfirman, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, sudahlah angkat kepalamu. Mudah-mudahan keselamatan ada padamu. Assalamualaikum ayyuhan nabi, wahai nabi, ya.
Keberkahan, keselamatan ada padamu, wahai Nabi yang saya utus. Ternyata Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalimat inilah yang diabadikan dengan ibadah sholat kita. Sehingga dari kalimat ini, maka sholat itu mi'rajul mu'min, seperti sabda Rasulullah. Ya. Jadi sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Karena di antara kalimat undahan yang kita baca dalam sholat itu ternyata ada cuplikan dari dialognya Rasulullah dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ternyata sama Rasulullah dijawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini juga menggambarkan bahwa selamat kepada kami ya Allah dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini menunjukkan Rasulullah ini tidak individualistis, ya, tidak egois. Jadi ketika mendapatkan salam dari Allah tidak diambil sendiri, tapi Assalamu alayna. Ya Allah, mudah-mudahan keselamatan ada pada kami, umat-umat kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga hamba-hambamu yang soleh. Di sini jamaah sekalian, betapa hebatnya Islam ketika kita menjadi orang soleh, walaupun panjenengan sedang sare, ya, kemanapun kita pergi, kemudian ada orang sholat, disitulah kita akan mendapat bagian doa itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tapi ironisnya juga adalah ketika kita mendoakan selamat kepada sesama muslim, jangan sampai di luar sholat kemudian kita bermusuhan dengan sesama muslim. Jadi itulah implementasi aplikasi daripada ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, rahimakumullah, pada akhirnya kita sampai ke tinjauan secara filosofis agar kita sampai kepada bukan hanya kuantitas sholat tapi juga kualitas sholat, bukan hanya historis dan sejarah Isra Mi'raj serta teknisnya itu sendiri yang kita kaji, yang kita pahami, tapi juga berusaha bagaimana hakikat Isra Mi'raj ini terjadi. Ya, sehingga nanti akan gadok dengan akan cocok dengan eksistensi kita yang katanya manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, kemudian makhluk yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang sempurna, itu yang seperti apa? Di sinilah jamaah sekalian ada beberapa tinjauan yang mungkin kita ulas kembali, ya, bahwa Isra ini secara harfiah adalah perjalanan. Ya, Asra yusri Isra, ya, itu perjalanan atas kehendak Allah. Nah, dalam filosofinya berarti Isra ini adalah perjalanan umat manusia selama di dunia. Makanya di situ kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan Rasulullah itu dari masjid ke masjid, ya. Itu mengandung makna bahwa pertama, masjid itu tempat yang suci, berarti manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, maka diharapkan kembalinya sampainya juga dalam keadaan suci. Ya. Nah, dalam perjalanan itu umat manusia ya banyak amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang notabene harus menjadikan diri kita mengimplementasikan satu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah itu untuk beribadah dalam rangka mempertahankan kesucian kita sebagai makhluk yang mulia. Jadi kefitrahan kita sebagai bekal pakemnya, modal awalnya Allah ciptakan manusia itu kita jaga dengan ibadah kita. Nah, itulah perjalanan hidup manusia untuk beribadah. Ya, minal masjid ilal masjid, satu tempat yang suci. Yang kedua, masjid itu tempat ibadah, berarti ya kita diwajibkan untuk beribadah mempertahankan fitrah itu. Yang ketiga, masjid ke masjid ini menggambarkan bahwa dalam hadis Rasulullah disebutkan, ya, jadi ja'alallah al-ardha masjidan. Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid. Dalam hadis itu menunjukkan bahwa masjid itu simbol asal-usul kita dari bumi, asal-usul kita dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Di situlah jamaah sekalian, makanya tidak ada kalimat minal masjidi ilal pasari misalnya, ya, atau minal masjidi ilal kantori, ilal Wijaya Kusuma. Tidak begitu, tapi minal masjid ilal masjid. Kita ini lahir dari saripati tanah, dan raga kita, fisik kita ketika sudah tidak ada nyawanya akan dikembalikan ke dalam tanah. Tidak boleh dibakar, tidak boleh diabadikan, ya. Walau secinta apapun kita dengan pasangan kita, dilarang kita memperlama-lama orang yang sudah meninggal di antara kita, biar segera mendapatkan balasannya. Mudah-mudahan balasannya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita bakar, ya. Tidak ada di dalam Islam. Itulah perjalanan umat manusia minal masjid ilal masjid. Nah,
jamaah sekalian rahimahullah, lalu Mi'raj ya. Nah, ini Mi'raj itu jamaah sekalian sebetulnya makna letterlocknya adalah tangga ya. A'raja yu'riju Mi'raj itu alat untuk telundakan ya, atau bahasanya bisa telundakan, bisa anak tangga. Kalau panjenengan bikin serong Jawa onde itu apa ya? Ya tangga itu ya. Itu garis-garisnya itu ya. Itu kita untuk naik 1 tingkat 2 tingkat itu namanya Mi'raj. Sehingga menurut riwayat Mi'rajnya Rasulullah itu ya ada undakan-undakannya begitu. Sampai kemudian ada undakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke-7, dan itu ada pintunya. Dan ketika setiap masuk ke langit itu dalam satu riwayat itu disebutkan beliau selalu mengucapkan salam. Ya, selalu mengucapkan salam, mengucapkan tasbih, kemudian menyapa yang di dalam itu siapa, dan sebagainya. Yang di dalam juga begitu, siapa yang datang dengan siapa. Ditunjukkan saya Muhammad atau Jibril yang menyampaikan, saya Jibril, saya sekarang bawa Muhammad dan sebagainya. Karena para nabi sudah tahu tentang kisahnya Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah dijelaskan nanti di akhir zaman akan muncul seorang nabi pilihan bernama Muhammad di situ. Maka kemudian mereka bertemu. Wallahu alam, di sini bertemu dengan para arwahnya para nabi dan rasul yang telah mendahului beliau, termasuk Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa dan sebagainya, Nabi Idris, ya, di situ jamaah sekalian. Ini. Nah, Mi'raj itu sendiri secara filosofis adalah gambaran kehidupan manusia dari dunia menuju alam barzah. Ya, kematian di alam barzah yang merupakan alam penantian untuk menuju alam keabadian, yaitu alam akhirat yang kita nantikan. Karena kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Ya, innama hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Permainan belaka. Di dunia ini main-main saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang katanya dunia ini panggung sandiwara, itu dari Al-Quran itu, ya kan? Jadi bukan hanya lagunya siapa itu ya, Iwan Fals ya, dunia ini panggung sandiwara, gitu kan? Nah, itu sudah ada di Al-Quran, la'ibun walahmun, mata'ul ghurur ya, keindahan yang menipu, kamuflase, itulah dunia. Jangan sampai kita terkecoh itulah, maka kemudian dalam perjalanan kita di dunia ini kita diisrokan Allah bi abdihi, jadilah hamba-hamba Allah yang segala aktivitas kita jadikan nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai kita beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu untuk menuju ketika sakaratul maut diberikan kematian yang indah ya, husnul khotimah yang nanti kemudian akan diberikan Allah barakahnya seabadi selamanya ya di akhirat, dan insyaallah menjadi calon-calon surga ya. Allah menjanjikan kepada kita jamaah sekalian di surah Az-Zumar ini ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi nanti di akhirat itu orang itu akan dikumpulkan ya. Di ayat sebelumnya juga disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi yang baik nanti akan dikumpulkan berbondong-bondong dengan yang baik itu untuk dikumpulkan bersama-sama masuk surga. Jadi kita berharap sekumpulan majelis taklim pengajian UWK Surabaya, Wijaya Kusuma Surabaya ini nanti akan menjadi satu bagian, satu kelompok ya, satu kelompok nanti kemudian monggo nanti bersama-sama kita saling manggakno, mempersilahkan untuk satu persatu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Maka Mi'raj ini juga satu gambaran bagaimana kita ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat kita yang bagian menjadi imaduddin, menjadi tiap agama. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menjadi manusia yang sempurna digambarkan dalam Isra Mi'raj itu. Karena Isra Mi'raj ini ternyata komponennya tidak hanya Muhammad saja. Di situ ada Muhammad, ada Buraq, ada Jibril, bahkan ada Mikail. Ya. Secara kudrati ini harusnya Allah kan bisa itu mengangkat Rasulullah langsung diseret, dibawa ke langit, dibawa ke hadapannya bisa. Tapi kenapa harus ada uburambi seperti ini? Inilah gambaran ibrah dalam hidup kita kalau ingin menjadi insan kamil, manusia paripurna. Manusia yang sempurna itu jamaah sekalian yang dilengkapi dengan ruhnya sehat, dilambangkan dengan Muhammad. Andaikan tidak ada Muhammad, maka tidak ada Isra Mi'raj. Andaikan tidak ada ruh, maka tidak ada kehidupan.
Ruh pun demikian, ada kendaraan namanya raga dan fisik. Maka Rasulullah memakai kendaraan buruk itu. Nah, fisik yang sehat, rohani yang sehat juga tidak sempurna tanpa adanya ilmu yang bermanfaat. Maka kita ngaji, kita sekolah, mulai jenjang playgroup sampai perguruan tinggi S1, S2 sampai profesor. Ini semuanya adalah gambaran bahwa hidup ini perlu ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Itu seperti itu. Nah, itu pun belum cukup karena hidup di dunia, ya. Isra adalah perjalanan umat manusia di dunia, ya perlu dengan materi. Mikail pembagi rezeki sebagai simbol bahwa kita memerlukan materi. Kita mengadakan kajian butuh materi, kita berangkat ke tanah suci butuh materi, kita zakat infak sedekah peduli kepada sesama kita sehari-hari juga butuh materi, ya. Kita memberikan nafkah kepada istri, suami, putra putri kita itu juga dengan materi, ya, dengan materi. Itulah yang kemudian mengajak kita untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna. Nah, di sini kemudian jadilah manusia yang sempurna, ya. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu menjemput perintah sholat, ya. Kalau di pengajian kampung-kampung saya sering menyampaikan lagunya Sunan Kudus itu Gundul Pacul. Kenapa pacul? Pacul itu papat aja sampai ucul. Rohaninya sehat, jasmaninya sehat, kemudian dilengkapi dengan ilmu yang bermanfaat, dan jangan ditinggalkan materi yang halal thayyibah, boleh berlipat, ya, yang bermanfaat untuk seluruh umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Itulah manusia yang sempurna. Maka kesempurnaan itu dalam istilah orang Jawa, pacul danganane doran. Kenapa kok doran? Tinggi dungo karo pangeran. Doa ya as-sholah. Doa itu ternyata makna daripada sholat. Jadi as-sholah ya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Nah, maka Rasulullah dalam urampi kesekian yang menemani beliau ini, ya, walaupun pada akhirnya beliau sowan sendiri ke hadapan Allah, berarti juga menggambarkan bahwa ketika sudah berhadapan dengan Allah, yang ada hanya roh kita yang sampai kepada Allah dengan amalan-amalan kita. Adapun ilmu, harta benda, keluarga, itu sudah tertinggal semua. Yang ada hanya yang menemani kita hanya roh dan teman yang berupa amaliah-amaliah kita yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah ketika sampai ke hadapan Allah dibekali yang namanya sholat. Kenapa? Sholat itu simbol kesempurnaan umat manusia. Kesempurnaan baik secara ritual, ya, karena kesolehannya, maupun secara sosial. Jadi orang soleh itu bukan hanya ritualnya saja, bukan hanya yang sering pakai jubah, bukan hanya orang yang batuknya hitam digosok-gosokkan di keramik masjid misalnya. Tidak demikian, walaupun itu juga salah satu bagian dari orang yang sering bersujud. Kita juga tidak boleh sujud sama orang lain. Malah itu batuk ireng paling ya digosok-gosok sajadah. Tidak juga demikian. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mensolehkan diri kita baik secara ritual maupun sosiokultural di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa? Dengan hakikat dan ibadah sholat. Nah, inilah jamaah sekalian, rahimakumullah. Maka dengan sholat itulah menjadi jaminan kesolehan seseorang. Ya. Dengan sholat akan menjadi soleh. Jika bagaimana? Jika sah secara ritual dan sah secara sosial. Sah secara ritual bagaimana? Yang sesuai dengan syarat wajibnya, sesuai dengan syarat sahnya, ya, juga sesuai dengan rukun-rukunnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Walaupun secara teknis mungkin contoh misalnya niat, ya, mau yang pakai usoli maupun yang tidak, intinya niat ada di dalam hati. Udah itu rukunnya. Masalah panjenengan mau pakai usoli, fardhu maghribi dan seterusnya, ya monggo. Termasuk sholat subuh rukunnya kita penuhi. Adapun sunnahnya kemudian ada yang terbiasa kunut, ada yang tidak kunut, insya Allah sah. Ya, insya Allah. Termasuk sholat tarawih. Nanti ada yang pakai 8, ada yang pakai 20, 36. Insya Allah selama itu pakai riwayat yang sah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, ya. Baik, memperhatikan sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian menghindari hal-hal yang membatalkannya atau yang makruh daripada ibadah sholat itu sendiri. Nah, ini kalau kita kaji secara ritual ini membutuhkan waktu tersendiri yang namanya risalatus sholah, ya. Risalatus sholah itu seperti itu. Baik jamaah sekalian, lalu juga sholat secara sosial, ya.
Jadi di samping sholat secara ritual, kalau ingin menjadikan sholat kita ini, menjadikan diri kita ini berkualitas, ya, dari sholat yang berkualitas, sehingga menimbulkan, mewujudkan eksistensi manusia yang paripurna itu, ya harus jadikan sholat ini mengandung hikmah yang luar biasa. Dengan sholat jadikan sebagai wahana untuk mendidik kita, jiwa kita, memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, ya. Jadikan sholat sebagai tazkiyatun nafsi, menghilangkan dari sifat-sifat kesombongan, ya. Dengan sujud itu berarti menyungkurkan kepala yang selama ini ada rambut yang namanya mahkota, yang selama ini jangan-jangan kita sering diraba orang lain, kita marah, kita sungkurkan, ya. Ini menggambarkan tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, dengan sholat, ya, maka memperbaiki perbuatan, perkataan dan pemikiran kita. Ya, ada bacaan, ada gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini mengajak kita mempelajari kepada kita agar kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan, dan suci dalam pemikiran. Itulah yang berapa puluh tahun yang lalu dicanangkan oleh Pak Harto atau siapa itu, ya, yang apa itu dasar Dharma Pramuka itu. Mungkin panjenengan masih ingat. Dengan sholat, ya, maka tanha anil fahsya wal munkar. Jadi dalam surah Al-Ankabut, jauh dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang kenapa kok jauh dari perbuatan keji dan munkar? Kenapa ada beberapa hikmah itu? Karena sholat adalah doa yang paling mustajabah. Tidak ada yang paling mustajabah kecuali dalam sholat kita. Usahakan sholat kita sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, jamaah, sholat adalah zikir yang paling utama. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh saya adalah Allah, tiada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya dengan cara menegakkan sholat untuk mengingat saya. Itu seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita membentuk disiplin dalam segala aspek kehidupan. Disiplin waktu, ya, disiplin apa itu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya, sehingga bisa kita lakukan segala pekerjaan ini, segala amanah kita ini dengan kerja ikhlas, kerja keras dan kerja tuntas, ya, seperti itu. Nah, yang keempat, jemaah sekalian, menciptakan kecerdasan yang disebut dengan ulul albab di dalam Al-Quran. Yang disebut ulul albab adalah kecerdasan IQ-nya, emosionalnya, serta spiritualnya. Tiga-tiganya ini harus ada di dalam diri seorang muslim. Kalau cerdas hanya IQ-nya saja, nggak punya perasaan, apalagi tidak didasari dengan keimanan, spiritualnya diragukan, ini bisa membahayakan. Yang disampaikan oleh almarhum B.J. Habibie, dengan bahwa harus ada iptek, harus didasari dengan imtak. Baik, jamaah sekalian, disinilah formulasi kecerdasan itu, ya, di dalam Islam. Jadi ini yang disebut dengan kondisi formulasi manusia itu ada yang IQ-nya cerdas, tapi nggak punya perasaan, tidak punya keimanan, ya, spiritualnya nggak ada, emosionalnya nggak punya, hanya punya kecerdasan. Hasilnya apa? Akan menjadikan orang yang buta hati, ya, buta hati, nggak punya perasaan, tegoan, dan menghalalkan segala macam cara. Yang kedua, orang yang cerdas, orang yang punya perasaan tapi tidak punya Tuhan, ya, anti Tuhan, nggak percaya adanya Allah. Jadinya apa? Ini menjadi pendusta, ya. Nek perasaannya nggak tega, ya sudah, dia berani melakukan apa yang dia bisa lakukan. Tapi kalau perasaannya sedang menginginkan satu ambisi tertentu, dia akan menghalalkan segala macam cara, ya, dia akan berani berbohong, berdusta, berkhianat, dan seterusnya. Itu karena tidak ada keyakinan terhadap hukum yang diberikan Allah kepada kita, karena dia tidak percaya dengan adanya Allah. Ada juga tipe orang yang tidak pakai pinter, nggak punya IQ-nya, kemudian tapi punya perasaan, ya, atau nggak punya perasaan tapi punya iman, ya. Jadi meyakini adanya Tuhan, tapi tidak punya perasaan, ya, tidak punya kecerdasan. Akhirnya apa? Jadilah dia pertapa, pergi ke gua-gua, ya, mencari Tuhan, ya kan? Sehingga ini karena tidak didasari dengan ilmu, maka di dalam Islam itu kemudian harus lengkap. Ya, cerdas otaknya, ya, cerdas emosionalnya, kepekaan sosialnya, dan juga
punya spiritual yang baik, iman dan akidah yang mantap. Yang dalam Islam itu sering saya sebutkan, akidahnya kuat, ibadahnya semangat, akhlaknya mulia, yang bermanfaat untuk seluruh umat dan masyarakat. Itulah yang disebut dengan manusia yang sempurna, insan kamil, manusia yang paripurna. Ya. Dan manusia paripurna ini, jamaah sekalian, dilengkapi dengan kelembutan hati, latifatul qalbi, ya, kelembutan hati kita, karena hati itu adalah sumber segala perbuatan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Manakala segumpal darah itu baik, maka seluruh perbuatannya akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jamaah sekalian. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan demikian, jamaah sekalian, hidup manusia ya harus didasari dengan hati nurani yang baik, ya, dipikir secara jernih, baru kemudian bertindak. Bertindak kita dengan dasar yang ada, dengan tuntunan dan tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna, hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, itulah jemaah sekalian, dengan bimbingan sholat kita, dengan kuantitas dan kualitas sholat kita, melalui peristiwa Isra Mi'raj dan filosofinya, kita jadikan sebagai sarana untuk mendidik kita menjadi manusia yang sempurna, mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka intinya adalah monggo kita benar-benar tunaikan sholat, tegakkan sholat, ya. Dalam bahasa Al-Quran selalu disebutkan iqamatus sholat. Menegakkan itu bukan sekedar melaksanakan, ya. Menegakkan itu yang melaksanakan secara formal, juga melaksanakan dalam konteks aplikasinya, hakikat sholat dalam kehidupan kita secara universal. Itu seperti itu.